Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, materi kita adalah mengenai demand management. Materi ini akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Ana B. Pangaribuan, Finlayana, Zahra Latifa, Purnama Ramadhani, Novita Sari, dan Selvinia Akila. Materi pertama yang akan kami jelaskan adalah pengelolaan permintaan. Manajemen permintaan adalah metode perencanaan yang digunakan untuk memperkirakan, mengatur, dan merencanakan permintaan produk dan jasa. Model pandangan luas dari manajemen permintaan terdiri dari 4 elemen berikut. Yang pertama adalah merencanakan permintaan, kemudian mengkomunikasikan permintaan, mempengaruhi permintaan, serta mengelola dan memprioritaskan permintaan. Metode peramalan permintaan. Tahap melakukan peramalan permintaan yang pertama menentukan penggunaan peramalan, kedua memilih item yang akan diramal, ketiga menentukan horizon, dan yang keempat memilih model peramalan. Ada 4 jenis metode peramalan, yaitu metode penilaian, eksperimental, time series, dan sebab akibat. Yang selanjutnya masalah perkiraan permintaan. Penting untuk diketahui bahwa pemilihan teknik peramalan bergantung pada berbagai faktor, seperti situasi yang dihadapi, perkiraan biaya dalam hal waktu dan uang, dan akurasi berbagai teknik peramalan. Manajemen pesanan. Manajemen pesanan mengacu pada pengelolaan kegiatan yang terjadi antara waktu memesan dan waktu diterima oleh pelanggan. Ada 2 poin tentang siklus pesanan. Pertama, siklus pesanan harus dianalisis. Kedua, manajemen pesanan sangat dipengaruhi oleh kemajuan sistem informasi. Pengiriman pesanan. Ada 5 cara untuk mengirimkan pesanan. Secara langsung, melalui surat, melalui telepon, melalui mesin fax, dan melalui elektronik. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya. Proses pemesanan. Menurut Edwin dan Chris, pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara dua pihak atau lebih. Perjanjian pemesanan tempat dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk, dan lain sebagainya. Proses pemesanan adalah yang dimana proses tersebut banyak alur yang perlu diikuti, mulai dari memeriksa kelengkapan dan keakuratan pesanan, memeriksa kemampuan pembeli untuk membeli, memasukkan pesanan ke dalam sistem, mengkreditkan penjual dengan penjualan, mencatat transaksi, menentukan lokasi inventaris, dan mengatur transportasi keluar. Pengambilan dan perakitan pesanan adalah cara untuk mengurangi waktu perjalanan. Pengemasan memiliki 3 fungsi umum, yaitu mempromosikan, melindungi, dan mengidentifikasikan. Proses pesan antar atau delivery. Delivery order adalah suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau layanan jasa. Delivery order merupakan sekumpulan proses manajerial yang memiliki fokus utama pada customer. Cycle inventory. Peran cycle inventory pada rantai pasok. Cycle inventory adalah persediaan rata-rata dalam rantai pasok dan terdapat 2 notasinya, yaitu kuantitas dalam ukuran lot dan permintaan per satuan waktu. Contoh inventory profile. Berikut identifikasi biayanya.
Biaya yang harus dipertimbangkan setiap keputusan lot sizing. Situasi tahap rantai pasokan, skala ekonomi dalam keputusan pengisiannya. Materi selanjutnya adalah estimasi biaya cycle inventory. Estimasi biaya cycle inventory merupakan metode penentuan lot size inventory dengan biaya pengelolaan inventory paling efisien yang didasari pada asumsi bahwa biaya pengelolaan inventory terdiri dari biaya penyimpanan atau holding cost dan biaya pemesanan atau ordering cost. Ada 4 faktor biaya pemesanan. Yang pertama adalah waktu pembeli. Waktu pembeli merupakan waktu tambahan pembeli menempatkan ekstra memesan. Nah, yang kedua adalah biaya transportasi. Biaya transportasi tetap sering terjadi terlepas dari ukuran pemesanan. Nah, misalnya adalah jika sebuah truk dikirimkan untuk mengirim setiap pesanan, biayanya akan sama dengan jumlah mengirim truk setengah kosong seperti halnya truk penuh. Yang ketiga adalah biaya penerimaan. Beberapa biaya penerimaan terjadi terlepas besarnya memesan. Nah, ini termasuk pekerjaan administrasi seperti pencocokan pemesanan, pembelian, dan segala upaya yang terkait dengan pemutakhiran catatan inventaris. Komponen biaya pemesanan yang terakhir adalah biaya lain-lain. Nah, setiap situasi dapat memiliki biaya lainnya yang harus dipertimbangkan jika biaya tersebut dikeluarkan untuk setiap pesanan terlepas dari jumlah pesanan itu. Nah, biaya pemesanan diperkirakan sebagai jumlah dari semua biaya. Kemudian ada 4 faktor biaya penyimpanan. Yang pertama adalah biaya keusangan. Biaya keusangan memperkirakan tingkat di mana nilai produk yang disimpan turun karena nilai pasar atau kualitasnya turun. Biaya ini dapat berkisar secara dramatis, dari tarif ribuan persen hingga hampir nol, tergantung pada jenis produk. Produk yang mudah rusak memiliki tingkat keusangan yang jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada biaya penanganan, yang mencakup hanya biaya penerimaan dan penyimpanan tambahan yang bervariasi dengan jumlah produk yang diterima. Kuantitas independen biaya penanganan yang bervariasi dengan jumlah pesanan yang harus dimasukkan dalam biaya pemesanan. Yang ketiga adalah biaya hunian, yang mencerminkan perubahan tambahan dalam biaya ruang karena perubahan siklus persediaan. Nah, jika perusahaan sedang dibebankan berdasarkan aktual jumlah unit yang disimpan di gudang, akan memiliki biaya hunian langsung. Komponen yang terakhir adalah biaya lain-lain. Komponen terakhir dari biaya penyimpanan berhubungan dengan sejumlah biaya lain yang relatif kecil. Biaya ini termasuk keamanan, kerusakan, pajak, dan biaya asuransi tambahan yang terjadi. Fixed order quantity adalah sistem kontrol persediaan di mana level persediaan maksimum dan minimum ditetapkan, dan jumlah persediaan maksimum dan tetap dapat diisi kembali pada level persediaan mencapai titik pemesanan ulang yang ditetapkan secara otomatis atau level stok minimum. Seseorang dapat memesan jumlah persediaan yang tetap atau pesanan dapat ditetapkan pada interval waktu yang tetap. Berikut adalah rumus untuk mencari fixed order quantity. Punya economic order quantity. Salah satu model klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh F.W. Harris pada tahun 1915, tetapi lebih dikenal dengan metode Wilson. Menurut Handekop, dapat disimpulkan bahwa economic
order quantity merupakan suatu model untuk mengendalikan persediaan bahan baku yang dapat mengurangi biaya persediaan seperti biaya pemesanan dan penyimpanan. Rumus dasar Economic Order Quantity. Menurut Heiger dan Bender, model Economic Order Quantity dapat diterapkan jika asumsi-asumsi berikut ini dipenuhi. Short-term discounting. Manufacturers menggunakan promosi dagang untuk menawarkan harga diskon dan periode waktu diskon berlaku. Forward buy terjadi ketika pengecer membeli dalam periode promosi untuk penjualan di periode mendatang. Ini juga membantu mengurangi biaya barang pengecer di masa depan untuk produk yang dijual setelah promosi berakhir. Di sini terdapat contoh dampak promosi perdagangan pada ukuran lot, dan ditanyakan pada soal yaitu berapa botol Vita Herb yang harus di-O jika ada promo. Kita analisis dengan tidak adanya promosi, maka kita dapatkan hasil pada siklus persediaan sebanyak 3.162 botol, dan waktu aliran rata-rata yang didapat yaitu 0,3162 bulan. Ukuran lot optimal selama promosi diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dan diperoleh hasil 38,236. Dengan adanya promosi perdagangan, maka siklus persediaan pada DO yaitu 19.118 botol. Waktu aliran rata-rata 1,9118 bulan. Dalam hal ini, forward buy dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sebagai akibat dari forward buy ini, DO tidak akan melakukan pemesanan untuk 3,8236 bulan berikutnya. Tanpa forward buy, DO akan menempatkan 5,05 pesanan untuk masing-masing 6.324 botol selama periode ini. Dapat dilihat bahwa diskon 5% menyebabkan ukuran lot meningkat lebih dari 500%. Contoh, asumsikan bahwa DO menghadapi kurva permintaan untuk Vita Herb sebesar 300.000 kurang 60.000 P. Harga normal yang dibebankan yaitu $3 per botol, dengan mengabaikan semua biaya yang berhubungan dengan persediaan. Evaluasi respon optimal DO terhadap diskon $0,15 per unit. Di sini terdapat analisis keuntungan untuk DO pengecer itu dihitung sebagai berikut. Harga pengecer untuk memaksimalkan keuntungan dan harga eceran optimal diperoleh dengan menetapkan turunan pertama dari keuntungan pengecer terhadap P ke 0. Ini disyaratkan sebagai berikut. Lalu substitusikan $3 ke dalam persamaan yang diperoleh, dan kita peroleh harga eceran P $4. Akibatnya, permintaan pelanggan pada pengecer tanpa adanya promosi adalah 60.000. Selama promosi, manufacturer menawarkan diskon sebesar $0,15 yang menghasilkan harga bagi pengecer sebesar
$2,85, lalu disubstitusikan ke persamaan P, dan kita peroleh harga optimal yang ditetapkan oleh DO yaitu $3.925. Dapat dilihat bahwa respons optimal pengecer memberikan hanya $0,075 dari diskon $0,15. Pada harga diskon, DO mengalami permintaan sebesar 64.500.